Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertatap muka dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul udzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul mengapa ya sudah baca Al-Quran tetapi diibaratkan bunga harum pahit rasanya. Pertanyaannya, lalu siapakah mereka itu? Al-Quran sudah kita ketahui adalah wahyu Allah yang apabila dibaca satu huruf saja bernilai pahala 10. Tetapi ini sudah dibaca justru malah diibaratkan bunga harum pahit rasanya. Ini tentu ada masalah bagi si pembacanya. Lalu siapakah mereka itu? Maka berhati-hatilah, semoga kita tidak termasuk golongan itu. Mari kita dengarkan dulu riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pertama, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah limau yang harum baunya dan lezat rasanya. Yang kedua, sama-sama orang mukmin, perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau tetapi rasanya manis, hanya berkurang harumnya. Sekarang bagaimana? Yang ketiga, perumpamaan orang munafik. Nah ini, orang munafik yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti bunga yang harum baunya, memang harum, tetapi rasanya pahit. Jadi kalau pahit kan sesuatu yang tidak boleh dimakan, tidak enak dimakan. Maka meskipun membaca Al-Quran, tapi kalau dia tergolong orang munafik, maka ibaratnya tidak ada harganya. Karena faktor orang yang membaca itu penting. Dan hadis yang keempat, perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran berarti apa? Sudah munafik, tidak membaca Al-Quran, seperti buah handalah. Buah handalah itu tidak ada baunya, rasanya pahit. Hadis muttafaqun alaih. Itulah gambaran kualitas orang menjadi berbeda ketika membaca yang baik. Baik dibaca dengan orang yang baik akan bertambah baik. Baik dibaca orang yang tidak baik, maka menjadi tidak baik.
karena tidak akan diterima amalnya. Maka berhati-hatilah dengan sebutan ini. Lalu seperti apakah orang yang termasuk kategori bunga harum pahit rasanya ini? Yaitu orang-orang munafik tadi. Orang munafik tadi ciri-cirinya adalah, kita mulai dulu dari munafik itu berasal dari kata nafaqo, sama dengan artinya berpura-pura atau bermuka dua, dzul wajhain. Ya, itulah. Jadi munafik berarti orang yang berpura-pura atau orang yang bermuka dua. Di satu sisi baik, di sisi yang lain jelek. Lalu ciri-ciri yang jelas seperti apa? Ciri-ciri yang jelas yang pertama, orang munafik itu kalau berkata dusta. Orang Jawa mengatakan goroh, tidak jujur kata-katanya, tidak dapat dipercaya. Bahaya sekali orang munafik ini. Yang kedua, ciri yang kedua, kalau berjanji ingkar. Sudah berjanji mengingkari janjinya. Tidak mengikuti kesepakatan. Di muka iya, di belakang tidak. Ini apa? Ingkar janji namanya. Terus yang ketiga, ciri yang ketiga, bila dipercaya khianat. Orang dipercaya menjadi pemimpin misalnya, ia justru korupsi, memanfaatkan itu untuk berbuat jahat. Itu tanda-tanda orang munafik. Membuat kebaikan, membaca Al-Quran yang mulia aja tidak akan ada artinya karena dia bermasalah. Tidak memenuhi protokol apa? Syariat. Prokes. Protokol syariat. Tidak hanya protokol kesehatan saja, protokol syariah. Penting nih. Nah, coba kalau seperti itu, yang mulia dibaca tidak ada artinya, kan percuma. Nah, maka hati-hatilah, hindari 3 ciri itu agar saudara-saudara kita semuanya tidak melakukan itu dan membaca Al-Quran akan mendapatkan 1 huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah dan lupa. Namun apabila ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.